Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Permata, berjumpa lagi di podcast Rumah Sakit Permata Jonggol. Seperti biasa, sebelum berbuka dan sambil menunggu jadwalnya berbuka puasa, kita temani dulu dengan podcast di sore hari. Dan hari ini saya juga tidak sendiri, sudah ditemani oleh Dr. Nugrahayu Widiawardani, Magister Gizi, Spesialis Gizi Klinik AIFOKA. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mbak. Apa kabar dok? Baik. Sehat deh dok? Sehat. Puasa dokter? Iya, insya Allah. Insya Allah, tetap semangat ya dok ya, walaupun masih dalam suasana Ramadan ya dok. Betul. Dok, kali ini kita akan bicara sesuatu yang sangat menarik nih dok. Judulnya adalah biar puasa lancar, siapkan asupan gizi yang benar. Nah, terkait dengan gizi dok, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kami nih dok, mengenai asupan dok. Asupan yang baik dan benar untuk sahur dan berbuka dok. Sebenarnya itu sama nggak sih dok asupannya tuh jenisnya untuk sahur dan berbuka? Oh iya, bagus. Pertanyaan bagus banget nih. Iya, benar ya. Jadi untuk sahur dan berbuka itu kita memerlukan suatu zat yang lengkap tentunya. Lengkap. Ya, yaitu yang kita sebut sering kita dengar adalah gizi seimbang. Gizi seimbang. Gizi seimbang itu komposisinya ada makronutrien, ada mikronutrien. Baik karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, buah. Nah, itu masuk mikronutrien. Dan lain itu juga ada cairan tubuh. Itu semua harus ada di dalam sahur ataupun berbuka. Oh, harus lengkap ya dok harus komposisinya lengkap. ya. Iya, betul. Untuk secara komposisi seperti itu. Nah, untuk secara bagaimana breakdown makannya, nah kita harus pinter-pinter membuat suatu menu itu untuk bisa masuk semua gitu dalam satu, terutama sahur ya. Iya betul. Sahur kan kadang males ya dok. Iya males, nggak bisa banyak. Nggak bisa banyak. Terus kadang nggak lengkap seadanya gitu, ataupun kesiangan ya, nanti ujung-ujungnya makan yang instan ya dok. Iya. Ya, betul, jadinya alangkah lebih baiknya di-prepare dulu sebelum dipikirin dulu sahurnya nanti apa biar lengkap, biar nutrisinya seimbang, terutama untuk tumbuh kembang anak, balita, yang paling penting ya, untuk lansia juga, dan mungkin ibu hamil ya, untuk dewasa tentunya juga seperti itu. Jadi memang kalau misalnya berbuka pasti sahabat Permata di rumah udah planningnya udah lengkap nih dok, udah ada kolaknya, udah ada esnya, udah ada gorengannya, udah ada lontong, itu belum sama nasi. Kadang yang sulit adalah pas sahur nih dok, karena kalau sahur kan orang udah males ya dok ya, udah ngantuk, tapi sebaiknya memang disiapkan juga ya dok, minimal jenisnya yang sama ya dok, dan yang lengkap gitu ya. Lengkapnya itu dalam arti sehat, ada makronutrien, gorengan itu kurang sehat ya dok. Iya, jadi kita kembali ke tumpeng Kemenkes ya, tumpeng gizi itu namanya, paling bawah itu yang paling besar, itu lingkarannya adalah aktivitas fisik dan timbang berat badan. Kemudian yang agak gede lagi cairan tubuh. Di situ kan kalau dewasa bisa 8 sampai 10 gelas per hari. Terus agak naik dikit. Nah, posisinya dia karbohidrat. Tapi dipilih karbohidratnya yang kompleks, tidak yang simpleks gitu, yang tidak diolah 2 kali ataupun ditambah-tambah dengan makanan yang tinggi kalori gitu ya. Jadi raw food, jadi asli gitu, dalam arti seperti beras, umbi-umbian, ataupun kentang, ataupun yang lainnya yang bersifat kompleks, tidak seperti roti ya sebaiknya, karena sudah terolah dengan tepung, dengan telur ya gitu kan ya. Nah, habis itu naik lagi protein, sayur buah dulu nih, sayur buah. Nah, komposisinya sekitar 3-5 porsi per hari. Jadi jangan lupa sayurnya meskipun sahur harus masuk. Buahnya juga masuk gitu ya. Kadang itu yang paling susah ya. Betul dok. Terus habis itu naik lagi protein, baru posisinya protein hewani ataupun nabati. Kalau hewani ya sekitar itu tadi 3-5 porsi per hari. Kita breakdown antara, kalau misalnya tidak Ramadan kan pagi, siang, malam. Tapi kalau Ramadan ya kita harus bagi 2, itu yang 3 porsi itu dibagi ke 2 waktu makan. Ya misalnya 1,5 porsi di sahur ataupun 1,5 porsi di buka, ataupun nggak bisa gede gitu di sahur 1 porsi, yang buka bisa 2 porsi, seperti itu. Dan tak lupa juga nabati.
ya, protein nabati seperti kita tahu tempe. Itu biasanya dikonsumsi jika tidak ada kontraindikasi seperti ada juga yang tidak bisa makan makanan yang berbahan kedelai, kan ada juga. Nah, kemudian naik lagi setelah itu mengkerucut, paling kecil adalah gula, minyak, dan garam. Itu malah yang paling kecil ya, Dok? Kecil. Nah, kalau kita kan di Indonesia itu posisinya yang paling besar, yang paling besar, yang di awal ya untuk membuka ya. Justru itu kecil kebutuhannya. Untuk gula sendiri, untuk yang tidak diabetes itu hanya paling banyak 4-5 porsi sendok makan, dan itu semuanya sudah cukup. Pada makanan kita ada nasi, ada sayur, ada buah, tanpa ada manis lagi, minum manis itu sudah cukup ya, Dok, ya? Dan kemudian yang lainnya adalah porsi minyak. Minyak itu juga sekitar hanya 3, paling banyak 5 sendok teh aja ya per hari gitu. Kemenkes menganjurkan. Karena apa? Kita itu kan negara penghasil sawit terbesar lah ya dibilang ya, mungkin nomor 1, nomor 2. Tapi penelitiannya kita itu nomor ranking 1 pengguna minyak jenuh dunia. Dunia. Dan nomor 2 pengguna manis-manis atau glukosa. Dunia juga. Jadi apa yang akan terjadi 10 tahun yang mendatang itu kita nggak bisa prediksi lagi itu udah. Jadi penyakit-penyakit degeneratif yang berkaitan dengan asupan gizi seperti minyak, gula, garam yang terlalu tinggi, itulah yang menyebabkan nantinya sakit gitu. Mungkin selain gula, minyak, garam, mecin kali ya, Dok? Oh ya, satu lagi nih. Sekarang kan banyak yang suka mecin ya, Dok? Iya, kalau nggak berasa nggak umami gitu ya. Ya, jadi begini, harus dipilih karena di dalam micin sendiri itu kan monosodium glutamat, sodium. Jadi nggak usah double-double lah. Kalau sudah pakai micin, jangan garam. Atau pilih salah satu. Ya, itu pun ada batasnya penggunaan garam itu, apalagi pada penderita darah tinggi. Itu hanya boleh 1 sendok takar teh ya, kecil ya, per hari, dibagi aja, di breakdown. Jadi memang rasanya light ya, tidak yang asin banget gitu ya. Atau mungkin diganti micin tapi takarannya segitu, nggak usah tambahin garam lagi gitu. Itu alangkah baiknya, badan akan tampak lebih bugar, segar gitu. Dan awet muda tentunya. Dok. Baik, Dok. Tadi menyinggung soal tadi yang gula, minyak, garam itu sebenarnya kalau pantangan yang harus dihindari, Dok, untuk asupan pada saat berbuka sama sahur sendiri itu apa? Pantangannya ya, yaitu benar, pantangan itu ya itu tadi minyak ya, terlalu banyak. Ya, kita bayangin deh, misalnya kita makan, kalau ada gorengan takjil, ada bakwan, ada tempe goreng, tahu goreng, 1 gorengan itu bisa mengandung 2-3 sendok makan minyak. Itu kira-kira sekitar 4-6 sendok teh. Padahal 1 sendok teh itu 50 kalori. 50 kalori. Jadi kita hitung itu kira-kira 1 gorengan tahu itu ya yang lengkap itu ya 100-300 kalori. Waduh. Tergantung besaran tahunya. Jadi padahal kebutuhan kita sehari-hari paling 1.500. Kalau perempuan paling 1.200-1.500, laki-laki mungkin 1.500-1.800 ya. Ya kalau yang gede badannya ini banget, malnutrisi, boleh 2.000. Tapi kalau rata-ratanya 1.300 sampai 1.700 lah ya gitu. Padahal diambil sendiri tuh posisinya 200-300 kalori dari gorengan. Gorengan sendiri. Belum nanti ada kolaknya. Iya. Kolak santan, hitungannya minyak juga. Oh, masuknya minyak. Iya, banyak minyak, padahal banyak santan gitu kan di dalam satu mangkok. Iya. Dalam satu mangkok bisa santannya pakai kira-kira minimal 5 sendok deh makan. Itu padahal 10 sendok teh. Sama dengan ya udah terlihat ya, 10 kali 50 udah berapa itu? 500 kalori dari si kolak. Dari gorengan 200-700. Itu kayak kita udah makan
2 kali makan besar ya, 700 kalori. Dan itu cuma dijadikan cemilan di awal ya, Dok. Cemilan, belum inti. Belum intinya. Inti nanti masuk kira-kira ya ada lengkap gizi seimbang lah. Oke, ada nasi, lauk 400 500. Ya, belum ada lagi nanti tempe gorengnya sendiri, pakai minyak lagi, tahunya sendiri pakai minyak lagi. Ada kacangnya lagi. Ada kacang itu kan masuk minyak juga. Ya sudah, berarti luar sudah biasa ya, Dok. di dalam berbuka itu udah 1200 sendiri kalori. Dan itu rutin selama 30 hari dilakukan. Jadi nggak turun berat badan, malah naik ya. Terus nanti sahur, ada lagi misalnya goreng apa, bergedel, goreng tawar jagung, ditambah es teh manis ya, Dok. Iya, biar seger nanti gitu kan siangnya. Alasannya begitu. Ya di total kalau 1200 kali 1000 aja sudah 2200 per hari. Padahal kalau misalnya berat rata-rata wanita ya minimal hanya 1400, sudah 2 kali lipat, nabungnya banyak. Nabungnya banyak. Kalau laki-laki juga tetap menabung karena mereka kan rata-rata 1700 ya. Berarti memang hal-hal itu harus dihindari ya, Dok. Ya. Ternyata yang dianggap cuman nggak seberapa itu mengandung banyak sekali minyak ya, Dok. Minyak, gula, garam ya. Cuma satu tapi bakwannya satu, tahu isinya satu, dikumpulin jadi banyak ya, Dok. Betul. Dok, nah ini juga banyak nih, Dok, fenomena nih, Dok. Banyak orang yang habis sahur atau habis berbuka tuh kayak minum air putih sebanyak-banyaknya. Alasannya tuh katanya supaya di siang hari tuh nggak terlalu haus. Nah itu sebenarnya benar nggak sih, Dok? Ya, artinya sebanyak-banyaknya itu sebenarnya ada takarannya. Ya, kalau di dalam sahur itu idealnya sebelum kita makan mungkin bangun setengah 4 atau jam 3 1 gelas dulu, baik itu cairan ataupun susu ya. Terus habis itu nanti setelah itu makan habis makan mungkin bisa 2 gelas lagi, 3 gelas ya. Jadi sebenarnya 8 gelas tuh kita bagi buka dan sahur. Oh, 8 gelas ya. Atau mungkin 10 ya. Kalau panas banget kita bagi 2 juga ya, mungkin jadinya sahur kemampuannya 4 gelas, 3-4 gelas. Nah nanti di berbuka itu kemampuannya bisa ya seperti itu, 3-4 gelas lagi. Nanti pas habis taraweh 1 gelas atau 2 gelas, dapat 10. Itu kondisi panas ya. Kalau kondisi hujan terus tidak banyak keringat ya hanya boleh 8 gelas. 8 gelas. Jadi mungkin sahur 3, terus kemudian berbuka itu 3, terus nanti habis taraweh 2 gitu ya. Jadi pas 8. Dan itu cairannya pun harus yang air mineral atau boleh misalnya es teh manis itu dihitung 1 gelas atau gimana, Dok? Oh iya, karena cairan ya. Cairan itu artinya semua yang masuk, termasuk yang manis ya. Nah, sarannya kan tadi kembali lagi sebenarnya makan kita lengkap gizi seimbang itu sudah kecukupan glukosanya udah cukup. Dan gula itu di paling atas yang kecil ya, Dok. Nah, enggak usah lagi sirup tuh laku bener nih kalau buka puasa. Iya bener, satu sendok makan sirup ya itu ya sekitar 1 gula pasir ya, sekitar jadi sekitar hampir 50 kalorian sendiri. Berarti mulai sekarang kalau makan gorengan, makan yang manis-manis merasa bersalah pada diri sendiri ya, Dok. Menyakiti diri sendiri. Iya betul. Dok, ini juga banyak nih, Dok, sehabis sahur langsung tidur. Nah sebenarnya itu baik nggak sih, Dok? Karena kan kita baru makan banget ya, Dok. Biasanya kan ada anjuran nggak boleh tuh habis makan, tapi kan fenomenanya nih kalau orang habis sahur biasanya kan kayak ngantuk nih, Dok. Ditidurin dulu itu gimana, Dok? Oh iya, sebenarnya itu tuh kaitannya ke fungsi pencernaan. Jadi fungsi absorpsi pencernaan itu akan lebih lambat kalau tidur. Sehingga dengan adanya lebih lambat itu akan memicu, akan tahan lama kan di lambung, lama dicernanya turun. Nah itu akan memicu sekresi asam lambung itu meningkat gitu. Nah disitulah yang agak tricky ya, agak mengkhawatirkan terutama bagi penderita asam lambung, penderita GERD atau memunculkan GERD yang baru gitu. GERD gangguan ini refleks dari si asam lambung sama motilitas dari lambung tadi, Mbak. Jadi nggak seimbang. Nah itu yang cukup mengkhawatirkan karena jadinya nanti malah bangunnya nggak enak, malah terlalu lemas, terus kemudian asam lambung meningkat, panas di tenggorokan, malah
begah, enak nggak segala macam. Seperti itu keluhan-keluhan dari lambung rata-rata. Jadi sebaiknya berapa lama sih dok sehabis kita tidur, sehabis kita makan, sahur, terus boleh tidur gitu? Ya paling nggak 1 jam lah. 1 jam ya. 1 jam. Jadi memang kalau mau batas-batas sahur di setengah 4, jam 4 kan imsak setengah 5 ya kita tunggu ya setengah 6, tapi rata-rata udah bekerja ya, udah sibuk lagi ya. Mungkin nanti waktu siang hari nah boleh tuh rest sebentar, waktu jam istirahat digunakan untuk sholat istirahat, sholat zuhur mungkin ya dok ya, sholat sambil ini. Baik. Nah dokter, nih sebenarnya masih banyak yang ingin ditanyain, tapi sebentar lagi kayaknya kita mau berbuka puasa nih. Sahabat Permata juga mau siap-siap dok. Iya, siap-siap. Pertanyaan terakhir dok, di bulan Ramadan ini olahraga apa sih dok yang disarankan? Yang disarankan, atau jamnya tuh kapan yang baik olahraga di bulan puasa ini? Ya betul, karena memang yang paling besar adalah aktivitas fisik ya. Tadi di tumpeng gizi itu ya kita tidak boleh meninggalkan olahraga karena itu paling penting ya. Tujuannya untuk menyeimbangkan kalori yang masuk sama yang keluar. Ya takutnya yang banyak masuk tidak terbuang. Nah dengan olahraga paling tidak balance ya. Jadi menjaga berat badan tubuh itu tidak terlalu lonjak lagi ataupun terlalu turun ya. Jadi olahraga yang dianjurkan adalah yang bersifat intensitas ringan dan sedang ya. Jadi seperti apa? Seperti ya dipilih yang mudah, boleh jalan ya. Jalannya itu bisa 1 jam, bisa 1,5 jam ya. Memang sebaiknya untuk membakar sekitar 150 kalori atau 300 kalori itu dibutuhkan 5.000 sampai 10.000 langkah. Yaitu kurang lebih 1 jam 2 jam. Tapi kan kadang nggak ada waktu tuh ya di situ. Nah nanti apa dipilih yang intensitas lebih sedang. Kalau itu kan ringan ya. Sedang misalnya seperti pilihan-pilihan kardio. Kalau yang masih usia produktif masih bisa ya. Tapi kalau untuk lansia dengan penyakit penyerta diabetes segala macam, sebaiknya tetap dilakukan, namun dosisnya 30 menit per hari tapi tiap hari. Ya seperti itu. Nanti kalau untuk menjalani, ada juga yang menjalani program penurunan berat badan, bisa menjalani olahraga disertai latihan beban juga. Jadi tidak hanya kardio, tapi dia latihan beban untuk pembentukan otot seperti itu. Nah kalau untuk waktu itu memang yang paling baik disarankan adalah ada 2 pilihan. Setelah berbuka puasa, nah 1-2 jam setelah berbuka puasa ya, atau 1 jam sebelum, atau 30 menit 1 jam sebelum berbuka. Ya tujuannya apa? Karena setengah jam sampai 1 jam sebelum berbuka kita tujuannya langsung maghrib, habis itu terisi lagi energi. Ya kalau yang setelah maghrib atau berbuka itu paling nggak ada jeda, terabsorpsi dulu makanannya, baru kita sudah ada simpanan tenaga kita berolahraga. Tapi kalau rata-rata menjalani tarawih, tadarus, sebenarnya itu dibilang olahraga nggak ya? Sebenarnya kurang ya. Nah nanti bisa ditambahkan mungkin setelah tarawih itu bisa ditambahkan setengah jam lagi untuk yang bersifat kardio ataupun bersifat latihan beban seperti itu. Jadi nggak harus keluar sih, mungkin di rumah aja, di kamar aja udah cukup. Atau mungkin cari masjidnya yang jauhan ya dok ya. Ke tempat masjidnya jangan naik kendaraan ya dok. Jadi jalan 5.000 lah lumayan ya dok. Betul. Tapi sampai rumah makan gorengan lagi. Air putih PR-nya. Ya dok. Boleh. Baik dok. Dokter terima kasih banyak ya dokter. Nah sahabat Permata, kalau misalnya ada yang masih ingin ditanyakan atau masih banyak nih pasti dokter yang ingin dikonsultasikan karena terkait bulan Ramadan, terus apalagi nanti menjelang Idul Fitri masih pasti kaitannya dengan makanan nih dok, makanan, terus berat badan gitu. Nah maka sahabat Permata bisa bertemu dengan Dokter Nugrahayu setiap Senin, Rabu, Jumat jam 1 sampai jam 3 sore ya dok ya, di Gedung B, Gedung Baru Rumah Sakit Permata Jonggo. Jadi kalau misalnya mungkin kalau yang mau program menurunkan berat badan juga bisa ya dok ya. Jadi bisa dengan program yang tepat dan benar, jadi proses penurunan berat badannya pun benar ya dok? Iya, sesuai anjuran ya. Baik, kalau gitu sahabat Permata, sekian podcast kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh dokter dan juga dari kami Rumah Sakit Permata Jonggo bisa memberikan manfaat yang baik bagi kita semua. Selamat berbuka puasa. Terima kasih banyak dokter. Iya, sami-sami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.